Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mitra muslim, selamat jumpa kembali dalam materi kupas kuli atau kuliah bersama Edi Hamdi. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sampai kepada penggalian tentang Nabi Allah Nuh alaihissalam. Pada episode yang lalu kita sudah lalui kisah tentang Nabi Adam alaihissalam, kemudian putranya Syis alaihissalam, dan keturunan daripada Syis yaitu Nabi Idris alaihissalam. Untuk kali ini kita akan mengupas tentang Nabi Nuh alaihissalam yang merupakan keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita bisa urut, Nuh bin Lamik bin Matusaleh bin Idris, kemudian bin Yarid bin Mahlail bin Kunain bin Syis bin Anuh bin Syis bin Adam. Berarti Nabi Nuh alaihissalam merupakan dekade yang ke-10 atau periode yang ke-10 keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam. Mitra muslim, kalau melihat dari beberapa mufassirin bahwa Nabi Nuh alaihissalam ini diutus ke muka bumi, tidak disebutkan dalam Al-Quran diutus untuk kaum siapa atau kaum mana. Sebagaimana kita ketahui, nanti kita akan bicara tentang Nabi Hud alaihissalam, di mana Nabi Hud alaihissalam diutus untuk kaum Ad. Kemudian Nabi Soleh diutus untuk kaum Samud. Itu ada dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Musa diutus ke dunia ini untuk Bani Israel. Kemudian Nabi Syu'aib diutus untuk kaum Aikah, dan seterusnya dan seterusnya. Nabi Nuh tidak disebutkan diutus untuk kaum siapa atau kaum mana, tetapi dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam diutus untuk kaum Bani Rasib, ya, kaum Bani Rasib, sesuai dengan apa yang tertera dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian di dalam Al-Quran Nabi Nuh alaihissalam disebutkan 43 kali dari 28 surah, ya. Jadi Nabi Nuh tertera dalam ayat suci Al-Quran atau dalam Al-Quran 43 kali penamaan Nuh, dan dalam 28 surat yang berbeda-beda. Mungkin saya bisa bantu supaya mitra muslim sama-sama kita mengkaji surah mana saja yang ada tentang Nabi Nuh alaihissalam. Kita bisa lihat di surat Al-A'raf, ya, surat yang ke-7, ya, Al-A'raf ayat 59 sampai 64. Kemudian surat Yunus surat yang ke-10, yaitu di ayat 71 sampai dengan 73. Lalu di surat Hud sendiri, yaitu surat yang ke-11 ayat 25 sampai 49. Kemudian Anbiya surat ayat 76 sampai 77. Kemudian Al-Mu'minun ayat 23 dan 30. Asy-Syu'ara ayat 105 122. Kemudian Al-Ankabut ayat 14 sampai dengan 15. Kemudian As-Saffat ayat 75 sampai dengan 82. Al-Qamar ayat 9 sampai dengan 17, dan An-Nisa 163 sampai 165, Al-An'am ayat 83 sampai 87, At-Taubah ayat 70, Ibrahim ayat 9, Al-Isra ayat 3, kemudian dan 17, Al-Ahzab ayat 7, Shaf ayat 11 sampai dengan 13, ayat surat Ghafir ayat 5 dan 6, Asy-Syura ayat ke-13, kemudian Az-Zariyat ayat ke-46, An-Najm ayat ke-52, Al-Hadid ayat ke-26, dan At-Tahrim ayat ke-10. Di samping tentunya kita bisa melihat surah An-Nuh. Surah An-Nuh itu surat yang ke-71, ya, yaitu ayat
banyak tertera tentang kisah-kisah Nabi Nuh alaihissalam. Baik mitra muslim, kami tidak akan mengupas seluruh ayat yang tercantum atau yang kami sebutkan tadi, tapi kami mencoba untuk mengambil intisari dari beberapa ayat yang mitra muslim bisa lihat sama-sama dalam penafsiran atau dalam tafsir yang mungkin masing-masing kita mempunyainya. Intinya adalah misi daripada utusan para nabi tidak lain adalah untuk memurnikan ketauhidan, baik dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Ada hal yang menarik bahwa umur daripada Nabi Nuh alaihissalam dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat ke-14 disebutkan bahwa usia Nabi Nuh alaihissalam itu 950 ya, 950 tahun. Beliau melakukan ibadah dan melakukan dakwah terus-menerus kepada kaumnya. Itu salah satu misi dari semua para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa Nabi Nuh alaihissalam termasuk ulul azmi. Dari 5 ulul azmi, kita tahu bahwa ada 5 nabi yang disebutkan dalam ulul azmi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. 5 dari 25 nabi dan rasul yang termaktub dalam Al-Quran. Yang ketiga, bahwa mulai peristiwa pembuatan patung atau kesyirikan baru terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Karena kita tahu bahwa sejak Nabi Adam dulu pada episode yang lalu diciptakan, kemudian Nabi Adam berdakwah untuk keluarganya. Begitu juga Sis, begitu juga Idris. Pada saat itu masih menciptakan keturunan-keturunan karena manusia pada saat itu belum banyak. Ketika sampai ke Nabi Nuh alaihissalam, maka mulailah terjadi kesyirikan-kesyirikan. Bagaimana kisahnya? Saya cuplik dari surah Nuh sendiri. Dalam Nuh ayat ke-23, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghusa wala ya'uqa wa nasra. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, ketika itu ada 5 manusia yang soleh. Ya, disebutkan dalam Al-Quran, kelima manusia yang soleh itu adalah Wud, ya, kaum Wud atau namanya Wud, kemudian Suwa'a, Yaghusa, Ya'usa, dan Nasr. Ada 5 manusia ini manusia yang soleh, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas petunjuk daripada dakwahnya sebelumnya Nabi, yaitu Nabi Idris, atau mungkin pada saat zamannya Nabi Nuh alaihissalam, karena di sini tidak termaktub. 5 manusia ini pada suatu ketika meninggal dunia pada waktu yang sama, artinya dalam bulan yang sama. Sehingga anak keturunan daripada 5 yang disebutkan dalam Al-Quran ini mulai mengagung-agungkan kelima manusia atau 5 makhluk ini. Akhirnya apa yang terjadi? Pada masanya anak atau cucu dan keturunannya setelah kelima manusia soleh ini wafat dan dikuburkan, mereka mengagung-agungkan kelima-limanya, atau terdiri dari 5 kelompok. Wadda, kemudian Siwa, kemudian Ya'usa, dan Nasr. Dalam hal ini setan mulai membisikkan kepada makhluk, kepada anak keturunan daripada 5 manusia soleh ini. Apa yang dibisikkan? Dalam sejarah, dalam tarikh disebutkan bahwa iblis mulai memberikan bisikannya agar keturunannya supaya tidak melupakan akan nenek moyangnya, maka dibuatlah semacam gambar sehingga kita sebagai keturunan daripada 5 manusia soleh ini tidak melupakan pada nenek moyang kita.
Dan akhirnya itulah yang diikuti oleh keturunan daripada Wadda, kemudian Nasra, Ya'usa dan Siwa. Akhirnya mereka membuat semacam patung-patung. Setelah membuat gambar, dalam tafsir Ar-Razi disebutkan mereka membuat patung. Ada patungnya disebut ausan. Kalau ausan itu patungnya berbentuk kayu ya. Kalau asnam berarti patungnya berbentuk batu. Jadi ada pendapat yang mengatakan dari ausan atau dari asnam, dari berbentuk kayu atau berbentuk batu. Intinya adalah keturunannya melakukan syirik ya, mulai melakukan syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak keturunan daripada 5 kelompok atau 5 manusia soleh ini mulai keluar daripada jalur dan melakukan kesyirikan, menduakan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hampir semua nabi setelah Nabi Nuh alaihissalam, nanti kita akan ketemu dengan Nabi Soleh, dengan Nabi Hud, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Tujuan dan misi dakwah mereka tidak lain adalah melakukan pentauhidan, monoteisme, yaitu menjauhkan mereka dari syirik. Kenapa? Karena dosa yang tidak ada ampunnya adalah syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosa lain masih Allah masih mengampuni, karena ada 3 macam kezaliman ya. Dalam hadis dikatakan ada 3 kezaliman. Kezaliman yang pertama adalah Allah tidak akan mengampuninya, yaitu melakukan syirik. Yang kedua, zalim di mana Allah masih mengampuni, yaitu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan antara umat manusia maupun manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik merupakan dosa yang tidak ada ampunnya ya, tidak, jadi langsung dimasukkan ke dalam api neraka. Itu dalam hadis dikatakan demikian. Oleh karena itu dakwah daripada para anbiya dan mursalin tidak lain dan tidak bukan adalah mereka mengajak kepada ketauhidan, keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keturunan daripada 5 manusia soleh ini akhirnya musyrik dan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Nabi Nuh hadir. Disinilah Nabi Nuh tampil dalam rangka menghapus pupus daripada kesyirikan-kesyirikan, dan waktu yang diberikan Allah sesuai dengan umurnya adalah 950 tahun. Bayangkan 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, hanya tujuan dan misi satu, yaitu tidak ada kesyirikan. Namun apa yang terjadi? Dalam beberapa ayat dikatakan mereka tetap tidak mau mendengar apa yang disampaikan daripada dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Sampai ada yang mengatakan bahwa Nabi Nuh itu sudah gila, Nabi Nuh itu sudah sebagai manusia tidak mungkin kami menyembah, atau tidak mungkin kami menyembah kepada Allah, sementara Nabi Nuh sendiri melakukan dakwanya tidak seperti apa yang kami harapkan, dan macam-macam. Akhirnya kita tahu bahwa bila kita mendengar Nabi Nuh, maka tidak lepas dengan peristiwa ujian Allah atau murka Allah kepada kaum Nabi Nuh adalah membuat banjir bandang atau taufan. Dan ini bicara tentang taufan, insya Allah nanti kita akan bicara pada episode yang kedua, karena bicara Nabi Nuh cukup panjang, 950 tahun, cukup banyak cerita yang harus kita kupas. Tapi intinya adalah kesyirikan terjadi karena hadirnya godaan iblis yang membuat manusia keturunan daripada 5 keturunan cucu atau keturunan daripada 5 manusia soleh ini, sehingga mereka syirik dan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam, tentunya kita tahu bahwa Nabi Nuh mulai berdakwah dari wilayah Irak ya. Karena Nabi Nuh alaihissalam lahir di daerah Irak dari dari orang tuanya yang namanya Lamik ya. Lamik, karena Idris punya anak Matusyahil punya anak Lamik, dan kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diperkirakan melakukan atau lahir pada dekade tahun 3900-an ya, 3900-an sebelum Masehi ya. Jadi masa kenabian Nabi Nuh alaihissalam itu pada
dekade 390-an sampai dengan 3900-an sampai dengan 3100-an sebelum Masehi. Itu adalah periode di mana Nabi Nuh alaihissalam melakukan dakwahnya. Mitra Muslim, setelah kita tahu bagaimana misi dakwahnya Nabi Nuh yang tidak diterima oleh kaumnya, bahkan di Al-Quran disebutkan hanya sedikit yang ikut dakwah atau mendengar dakwah daripada Nabi Nuh alaihissalam. Disebutkan di sini ada yang mengatakan 83. Jadi 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam melakukan dakwah terhadap kaum Rosib yang tadi saya sebutkan atau kepada kaumnya, hanya 83 manusia saja yang beriman dan ikut atas dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Coba bayangkan, kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW, beliau diutus menjadi Rasul pada saat usia 40 tahun. Dan Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun. Artinya hanya 23 tahun. Berapa kaum, berapa umatnya Nabi Muhammad SAW sampai dengan saat ini? Mungkin sampai dengan akhir zaman nanti. Saat ini sudah miliaran umat Nabi Muhammad SAW, subhanallah, dengan masa waktu 23 tahun saja. Oleh karena itu kita harus berbangga diri. Kita harus berbahagia bahwa kita merupakan salah satu daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kita lihat Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, hanya 83 umat atau 83 masyarakat yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan di 83 itu termasuk 3 anaknya. Karena Nabi Nuh alaihissalam punya 4 anak dalam satu kitab Al-Kamil fit Tarikh. Pertama adalah Syam, kemudian Ham, kemudian Yafis dan Kanaan atau disebut Yam. Jadi 4 putra daripada Nabi Nuh alaihissalam, atau Nabi Nuh punya 4 putra. Dan satu di antaranya adalah seorang putra daripada Nabi Nuh yang tenggelam karena ingkar dan tidak mau ikut kepada Nabi Nuh ketika Nabi Nuh melakukan perjalanan dengan membuat perahu yang nanti insya Allah kita akan ceritakan khusus tentang Safinatun Nuh atau kendaraan transportasi Nuh ketika Allah menurunkan azab kepada kaumnya. Dari 80 tadi, kalau 80 ditambah 3, 83, orang yang beriman kepada Nabi Nuh ternyata adalah orang-orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua, orang yang fakir miskin, dan nggak level. Sehingga kaumnya tidak percaya bahwa Nabi Nuh adalah seorang nabi. Lihat aja, kaumnya sendiri yang beriman sudah tua, sudah ronta, sudah miskin, petani dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya Nabi Nuh melakukan doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Nuh meminta, kami atau saya telah melakukan dakwah selama beberapa tahun lamanya, begitu lama, tetapi kaumnya tidak ada satupun yang mau beriman kepadaku, maka Allah turunkan azab kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam yang berbentuk taufan atau banjir bandang yang terjadi di kawasan Irak. Karena tadi saya sebutkan Nabi Nuh dilahirkan di kawasan Irak, yaitu selatan Irak, seperti juga Nabi Idris alaihissalam juga melakukan dakwah dari Irak. Karena kalau kita kembali ke belakang, dari Nabi Adam ada di Mekah, kemudian Sis lari ke Yaman, kemudian kaum Kabil lari ke timur dan ketemu dengan kaumnya Sis di Irak, ya, di Irak, di Babilonia, dan Nabi Nuh juga lahir di kawasan Irak. Demikian mitra Muslim, untuk episode Nabi Nuh kita akhiri sampai di sini dulu. Insya Allah pada episode selanjutnya kita akan lanjutkan masih dengan Nabi Nuh alaihissalam, dan khusus kita bicara tentang keturunan daripada Nabi Nuh sehingga melahirkan beberapa keturunan daripada nabi-nabi hingga sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa
Tune terus di channel Satrian Wisata, dan kami mengharapkan apabila ada kritikan, ada saran dari Mitra Muslim bisa dilayangkan melalui YouTube kami, insya Allah, atau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kami jawab sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Nabi Nuh alaihissalam pada saat itu membawa mayat Nabi Adam alaihissalam, memindahkan mayat Nabi Adam alaihissalam, dan dengan tongkatnya dia memukul ke pasir. Akhirnya dilihat makhluk bangun dari situ.